saya dengan Pak Wandi pada tanggal 9 Januari 2023. Ini karena ada beberapa masyarakat yang tidak menerima. Nah, ini akhirnya yang minta ketemu langsung dengan Ibu Kepala Desa, maka mau tidak mau BPD harus menjembatani agar bisa ketemu. Dan pada hari ini tanggal 20 Februari tahun 2023 ini kita pertemukan. Tapi saya berpesan, kita harus tetap menjaga kesopanan, adat ketimuran, ya. Tidak boleh sahur manuk. Jadi misalkan ada teman kita yang mengusulkan sesuatu usulan, ini yang lain harus mendengarkan, ya. Jadi jangan sahur manuk, jangan ditimpali nanti malah rancu. Jadi satu-satu kita dengan tertib, dengan cara kita bermusyawarah yang baik, agar nanti kita bisa mendapatkan kesepakatan atau poin-poin yang baik juga. Ngoten nggih? Siap nggih? Siap. Terus tidak boleh sahur manuk. Itu cara kita berdiskusi atau kita bermusyawarah. Jadi nek urung wayahe ditunjuk oleh mediator, DPD ini sebagai mediatornya, sampean tidak boleh ngelangkahi kancane sing lagi mengeluarkan. Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didik dan yang terhormat Ibu Kepala Desa Samansari dan yang terhormat staf perangkat desa Malesari dan Bapak tokoh masyarakat desa Malesari yang saya hormati. Di sini saya sebelum menyampaikan apa yang kemarin kita sepakati bersama, kita adalah ini sudah diingatkan oleh Bapak DPD, kita harus saling menghormati. Satu itu. Yang kedua, apabila nanti ada kata-kata dari siapapun, dari pihak manapun yang kurang berkenan, mohon kita semuanya juga harus menghormati. Kepada Ibu Kepala Desa yang terhormat, menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 1 Januari 2023, Ibu Kades memerintahkan untuk menyampaikan kepada Bapak masyarakat Desa Balesari, kepada tokoh masyarakat, dan hasil penyampaian saya disimpulkan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Kepala Desa. Pertanyaan yang pertama, ini nanti Bapak yang mempunyai pendapat nanti untuk satu item saja Pak ya. Pertanyaannya gini Bu, ini masalah tanah kas desa yang kemarin kita sosialisasikan ke ke Ibu Kepala Desa. Yang jadi pertanyaan yang pertama yaitu harga sewa tanah kas desa ini apakah ada perbedaan nilai berdasarkan penyewa? Itu satu pertanyaan. Dan dari pertemuan kemarin itu ada 8 pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Ibu Kepala Desa. Tapi ini satu-satu saja, nanti langsung dijawab saja. Itu, Bu, Pak, ini kerjanya paham. Pertanyaan yang pertama, harga sewa tanah kas desa ini apakah ada perbedaan nilai berdasarkan penyewa? Langsung jawab. Ya, satu item kemarin. Satu pertanyaan. Saderenge kula buka rumiyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-ayyamata.
Hadratul Kiram, para alim, ulama ingkang tansah kawula ta'zimi, dumateng sesepuh bini sepuh masyarakat Desa Balesari ingkang tansah kawula hormati, kepada Bapak BPD beserta seluruh anggotanya yang senantiasa saya hormati, kepada Pak LPMD dan seluruh anggotanya yang juga sudah saya hormati, Bapak Sekdes beserta perangkat yang juga saya hormati, dan tak lupa pula kepada Bapak Ibu masyarakat se-Desa Balesari yang insya Allah dipenrahmati kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kepada media, dari media mana Bapak? Atas media 99. Satu aja ya Pak? Ya, yang juga beserta kru yang senantiasa juga saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di dalam kita melaksanakan kegiatan ini nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan selaku Pak LPMD atau selaku tim ses Pak. Selaku tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Oh, okay. LPMD apa tokoh masyarakat Pak? Tokoh masyarakat kan LPMD. Kan ada anu tersendiri Pak. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Oke. Bapak-bapak yang senantiasa saya hormati, memang kemarin itu sempat ada, sebelum menjawab tak sampaikan dulu biar semuanya juga sama-sama mengetahui. Sebenarnya permasalahan di Desa Balesari itu menurut kita di Pemdes itu tidak ada permasalahan sama sekali, karena sudah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apa yang sesuai dengan Perbub dan lain-lain itu sudah disesuaikan. Tapi di sini selaku kemarin itu mohon maaf, saya juga menerima undangan pada hari ini adalah undangan dari Pemdes ini, baik dari kepala desa, bukan Pemdes yang mengundang panjenengan, melainkan Pemdes juga diundang dari BPD selaku yang menjembatani. Jadi kalau konteks kita pada hari ini andai kata adanya kopi, ya monggo ngopi dulu juga nggak apa-apa, dikarenakan memang ini adalah murni dari Pak BPD menjembatani kita, pertemuan kita dari Pemdes dan juga para tokoh-tokoh masyarakat. Jadi jangan kalau nanti kita andai kata kita nggak ketemu apa-apa di sini, itu sepenuhnya memang tanggung jawab dari Pak Ketua BPD beserta anggota di situ. Jadi saya juga menerima undangan. Di sini ada undangan dari kepala desa dan juga perangkat desa. Satu di situ, kedua undangan tersebut memang kita kemarin itu per tanggal 9 Januari 2023 kita melaksanakan musyawarah BPD dan juga LPMD ada di ruangan saya. Musyawarah tersebut ada 4 orang, LPMD, BPD, Sekdes dan juga kepala desa. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut apa yang disampaikan dari LPMD selaku LPMD itu juga semuanya sudah kita jawab. Sesuai dengan itu, Ketua LPMD juga menyampaikan bahwa saya yang mewakili, saya yang bertanggung jawab untuk kegiatan tersebut, tidak harus itu kita undangkan lagi. Diundangkan ataupun tidak diundangkan karena panjenengan adalah masyarakat kita ketemu seperti ini, kita juga justru malah alhamdulillah. Jadi mungkin kita yang lama kemarin belum ketemu, jadi sekarang ini kita bisa dipertemukan melalui tahapan LPMD juga kita alhamdulillah. Tapi yang menjadikan satu item kemarin Pak BPD menyampaikan bahwa yang diketemukan adalah tim sukses kepala desa. Itu yang mengagendakan ini tim sukses kepala desa ataukah itu permintaan dari Pak LPMD? Perlu juga nanti juga kita sampaikan biar ini permasalahan ini semuanya juga clear. Karena apa? Karena sore kemarin kita juga ada laporan bahwa orang-orang tersebut yang hadir ini enggak semuanya itu menjadikan clear yang apa yang diundangkan. Jadi undangan tersebut kalau memang atas nama tim sukses, berarti kan tim suksesnya yang harus hadir. Kalau mengatasnamakan lembaga, jadi tupoksi untuk lembaga LPMD itu juga apa saja, kan seperti itu. Apa yang harus dilakukan dari lembaga tersebut? Itu mungkin sekedar pembukaan bagi saya. Terus sekarang itu pertanyaan dari Pak Ketua LPMD. Harga sewa tanah kas desa. Ya. Harga sewa tanah kas desa kita sesuai dengan peraturan
Sebentar nggih, saya bukakan dulu. Bapak Ibu yang senantiasa saya hormati, pertanyaan sebelum saya jawab untuk pertanyaan tersebut juga itu perlu diketahui bersama bahwa posisi sekarang ini ada dasar hukum pengelolaan aset desa. Jadi kalau permintaan kemarin itu yang disampaikan dari Pak Ketua LPMD juga itu disampaikan bahwa tanah kas desa itu kalau zaman dahulu itu dibagi-bagikan setiap kason dibagi, perangkat dibagi sendiri-sendiri. Tapi untuk saat ini mulai tahun 2019 tanah tersebut itu sudah ada dasar hukumnya sendiri. Jadi pengelolaan aset desa itu ada aturannya sendiri. Kita tidak semerta-merta untuk membuat aturan tersebut. Jadi aturan tersebut bukan dari desa, melainkan tanah tersebut memang itu harus disewakan. Dikarenakan apa? Itu sudah sesuai dengan aturan, bisa diproses sendiri dasar hukum dari pengelolaan aset desa. Dan juga di situ ada tim penilaian sewa, Pak. Jadi tim penilaian sewa itu semuanya di tahun 2020 saya baru menjabat, itu pun sudah ada tim untuk pengelolaan tersebut, tim nilai sewa. Jadi kalau seperti itu kita sesuaikan, kepala desa melaksanakan setelah tim penilaian sewa itu dilaksanakan, itu kepala desa tidak ikut serta di dalamnya situ. Kepala desa itu melaksanakan setelah tim tersebut melaksanakan kegiatan, sudah disondengkan sama ketua BPD, dilakukan musyawarah desa, sudah sesuai dengan aturan, maka dari itu kepala desa wajib melaksanakan kegiatan yang sudah diberikan, yang sudah diketok sama ketua BPD tersebut. Jadi kalau memang nanti bisa dijelaskan di sini harga sewa, tim penilaian sewa tersebut, harga sewa untuk aset desa berupa tanah kas desa tersebut dengan nilai wajar. Dan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil penilaian tim. Jadi di situ sudah ada keseluruhannya, sudah dilaksanakan sesuai dengan real aturan tersebut. Jadi kita tidak semerta-merta langsung melaksanakan hal tersebut, melainkan kita tinggal melaksanakan apa-apa yang sudah disiapkan baik dari tim dan juga tim, bukan tim ses loh ya, bukan tim sukses kepala desa, melainkan itu adalah dari tim 11 pemerintahan desa. Tim 11 tersebut itu pun ada pendampingnya juga di situ. Jadi kegiatan tersebut itu sudah nilai wajar yang dilaksanakan. Masalah bagaimananya nanti lah kita mengikuti dengan alur yang memang sudah ditetapkan. Itu kayaknya pas waktu itu tim 11, kenapa juga perlu kita sampaikan. Kemarin ada pertanyaan juga, Bu, kok tim 11 ini setiap tahun berubah? Kok tidak dalam arti kok nggak pakai yang lama? Karena kita membutuhkan transparan dari Desa Balesari, maka setiap tahun tim tersebut secara transparan monggo-monggo yang mau masuk menjadikan tim 11 kita apa adanya. Tidak ada yang perlu kita tutupi dari kegiatan tersebut. Tapi awal memang yang dibuat dari tim tersebut adalah tim 11 adalah dari tim sukses kepala desa. Tahapan awal. Tahapan kedua sudah kita rubahkan memenuhi dengan kebutuhan kasun masing-masing. Jadi tahapan ketiga kita juga mengikuti dengan kebutuhan dari wilayah-wilayah tersebut. Siapa-siapa yang memang wajib dimasukkan menjadi tim di tim 11 Desa Balesari, maka kita siapkan monggo-monggo biar semuanya mengetahui. Tidak harus itu ditutup-tutupi. Jadi Pak Wanti, jawaban saya di sini nanti kalau memang ada tambahan dari Pak Sekdes biar ditambahin. Karena ketua dari penilaian tersebut adalah dari Bapak Sekdes untuk kegiatan tersebut. Jadi nilai tersebut sudah sesuai dengan nilai wajar. Mungkin itu Pak Wanti sebatas yang saya sampaikan. Monggo dilanjut. Ini Bu, tadi Ibu menyampaikan masalah harga sewa aset desa
berupa tanah atau bangunan itu tolong itu dijelaskan juga ke masyarakat biar tahu itu aturan kerja atau apa itu biar tahu yang tadi disampaikan tadi. Monggo dilanjutkan, ada berapa item yang peraturan itu tadi. Kersane di anu nggih, dijawab kali Pak Sekdes ya, sesuai dengan aturan. Dua. Baik Pak Wandi, undang-undang yang harus dipedomani pemerintah desa itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian Peraturan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 dirubah dengan Peraturan Bupati tahun Nomor 25 Tahun Tolong langsung saja yang berhubungan dengan aset desa. 20. Nah, ini kok rangkaiannya Nomor 25 Tahun 2022. Nah, yang mengerucut ke tanah kas desa itu adalah Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Nah, niku Pak Wandi, peraturan-peraturannya. Kemudian kan kemarin itu Ibu Kepala Desa juga menyampaikan ketentuan pasal 15 itu ada 7 item tadi. Nggih, monggo. Itu tadi kan sudah disebutkan. Kalau memang mau dipelajari, Yang nomor di situ tadi Tolong disebutkan langsung. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022. Ya, Pak Sekdes. Yang saya tanyakan pasal 15 tadi itu ada berapa item? Pasal 15. Ya. Pasal 15 ada 7 item. Ya, Yang kalau pertama itu jabarkan ke masyarakat. Maksudnya itu biar masyarakat tahu. Pasal 15 nomor 1 pasal 1 nggih. Pasal 15.1 harga sewa untuk aset desa berupa tanah dan atau bangunan menggunakan nilai wajar. Saya tanya Inti nilai wajar itu tolong dijelaskan untuk desa Bentar. Pasti benar itu supaya diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu. nggih. Nomor 2, nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan hasil penilaian tim. Poin 3, tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Kemudian poin 4 dihapus. Poin 5 dihapus? ini Pak saya baca. Ya, tolong silakan lanjutkan. Poin 5, tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat melibatkan penilai pemerintah, penilai publik dan atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Poin 6, hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan pembahasan dalam musyawarah desa. Poin 7, hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah, itulah 7 poin pasal 15 tadi. Untuk pertanyaannya poin apa? Poin 4. Poin 4 tadi dihapus terus di penghapusan suatu peraturan daerah kemungkinan kan ada aturan-aturannya terus dialihkan kemana tadi kan yang Ibu sampaikan tahun 2022. Ya. Nah, itu kan ini yang peraturan yang Ini dulu. Sebelumnya kan ada peraturan sebelum ini kan sudah ada peraturan lagi. Terus dirubah, terus ada gantinya. Nah, poin 4 itu gantinya apa itu? Nah, ini kan penjabaran tentang peraturan bupati. Ya, terus itu ada yang menghapus. Ya, yang rapat untuk perbub ini. Kan ini ya, ini saya juga dapat. Ini Brosek. ini kan saya kemarin tanya, kemarin kan di Ibu Kepala Desa menanyakan saya nomor 4 dihapus. Jadi itu yang kami sampaikan ke teman-teman. Kok 7 item kok cuma hanya 6 item yang Sampaikan. Terus kok dihapus sak Ya, ngoten. kok dihapus? Lah Ya, niku dihapus. sing rapat niku, sing ten gawe Di sini- peraturan bupati Di niku. sini kami juga menemukan 4 susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 terdiri dari 1 Sekdes, 2 BPD, 3 unsur perangkat desa, unsur BPD, unsur lembaga kemasyarakatan desa, 4 unsur masyarakat. Ini Itu yang saya temukan. Jadi ini kita pertanyakan siapa yang menghapus. Jadi masyarakat ini nggak bingung, kan masyarakat tahunya ini, tapi di situ ada penghapusan. Nggih, ngeten lho. Awake niki pas waktu rapat tim RKP, misalnya wonten sing nate dadi tim RKP nggih. Nah, awake niku menghasilkan keputusan rencana kerja pemerintah misalnya saat ini tahun 2023. Berarti rapat tim RKP tahun 2023 niki awake rapatnya tahun 2022. Sing rapat sinten mawon? BPD, LPMD, tim RKP, kepala dusun, nggih kali ibu-ibu, nggih kali kesenian, nggih anu kan diundang ten mriki. Mantun ngoten, hasil rapat niku kan menghasilkan keputusan. Lah niku di tingkat desa. Lah terus ten mriki bupati, nggih sami kados awake niku sing diundang sinten? Nggih kula mboten semrap wong ten mriko. Sing damel peraturan kan bupati. Napa nomor 4 kan dihapus. Nah niku kaya awake rapat niku wau, sing menghapus nggih tiyang sing rapat ten kabupaten mriko. Sanes desa niki peraturan bupati. Nggih, monggo Pak. Jadi perubahan undang-undang ini kan tahun 2022. Nggih. Berarti tahun sebelumnya kan harus mengikuti tahun yang 2016. Nggih. Berarti kan harus mengikuti yang 2016 seperti yang disampaikan Pak Wandi. Lah nggih niku wau kan sampun kula sebutaken undang-undange nomor 24 tahun 2016 mantun ngoten dirubah dengan undang-undang nomor 25. Maksudnya yang dirubah kan juga 2022. Nggih. Berarti kan harus mengikuti yang 2016. Sebetulnya tim itu apa masih mengikuti pasal niku wau time yang nggih. itu. Tim sebagaimana dimaksud penilai pemerintah, penilai publik atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dengan urusan pemerintah di bidang keuangan. Nah, Poin-poin pasal mungkin itu kronologinya sudah Pak nggih, cekne jelas paling kronologinya. Tadi Ibu Kepala Desa ini jadi Kepala Desa itu ditugasi untuk membuat RPJM Desa. RPJM Desa itu rencana pembangunan jangka menengah desa, berlaku pinten tahun? Berlaku 6 tahun. Nah niku pada awal memang dipilih oleh Ibu Kades itu tim ses. Karena kenapa Ibu Kades dijadikan kepala desa? Pastinya tim sukses ini punya angan-angan. Ibu Kades harus ngapain aja. Nah itu tertuang dalam RPJM Desa. Kan ngoten nggih Pak Sugeng. Nah kemudian RPJM Desa ini jangka waktunya 6 tahun. Nah setiap tahun itu dibentuk tim RKP Des atau tim rencana kerja pemerintah desa. Tugasnya apa? Mereview RPJM Desa yang 6 tahun ini dilaksanakan setahun begitu. Jadi tahun 2020 mau ngapain? Nah ini yang bertugas adalah tim RKP. Tahun 2021 mau ngapain aja? Yang bertugas merancang adalah tim RKP. Nah tim RKP itu masa kerjanya adalah ketika RKP Des ini sudah selesai, ya sudah berakhirlah tugasnya tim RKP Des. Ngoten. Jadi setiap tahun tim RKP Des itu berganti-ganti sesuai dengan ya ini yang dibentuk tim RKP siapa saja begitu. Ya Pak, sekarang pertanyaannya kalau itu memang dihapus, berarti tahun 2020 waktu pembentukan merancang RKP di situ ada anggaran 62 juta dari aset desa PAD tanah kas desa. Tanah kas desa. Berarti itu tidak menyusun tim. Nah yang menyusun itu tim. Nah, tolong timnya siapa saja? Tim RPJM Des. Ya, tim yang dimaksud tim yang gantinya nomor 4 tadi, timnya itu tolong disampaikan. Tim lelang untuk tim sewa itu tanah. Ini kan aturannya kan aturan. Pada waktu itu sampean belum, pada waktu itu masih Pak Sutoyo. Sampean kan belum sebagai sekdes. Ya, tolong sampaikan itu timnya siapa saja dan tim itu bekerjanya gimana? Kok ini loh, mohon maaf ya,
seandainya hal ini BPD diikutsertakan, insya Allah nggak akan terjadi seperti ini. Karena apa? Karena kalau ada masyarakat yang tanya, pasti BPD bisa menjawab. Karena BPD tidak dilibatkan pada waktu pelelangan atau penyewaan, akhirnya ya begini nih. Karena kalau ada yang tanya, Pak, disewa piro bengkok? Loh, aku nggak ngerti, soalnya aku tidak tahu menahu masalah bengkok. Karena tahun-tahun ini tidak sama dengan tahun yang dulu. Karena tahun yang dulu itu bengkok dikelola oleh si yang berhak, misalnya sekdes ya bengkoknya sekdes, kepala desa bengkoknya kepala desa, lalu kaur umum ya bengkoknya kaur umum. Untuk peraturan yang baru, karena ini tanah kas desa ditarik ke desa, akhirnya ya ini jadinya. Karena seandainya pada waktu itu, pada waktu pertama ya, entah itu tim lelang atau tim sewa, saya nggak tahu karena memang saya tidak dilibatkan, BPD tidak terlibat masalah ini. Seandainya BPD dilibatkan, tidak akan menjadi gejolak seperti ini. Ini untuk pelajaran bagi kita. Kalau memang BPD itu penting di dalam desa, ya, mau tidak mau BPD harus paling ora dijawil lah, dikasih informasi masalah tanah kas desa. Akhirnya tidak akan timbul kalau ada pertanyaan dari masyarakat, karena biasanya masyarakat itu tidak mungkin tanya langsung ke kepala desa, pasti tanya ke BPD. Jadi ini mungkin ada kesalahan Pundes sedikit, karena memang Bu Lurah pada waktu itu ya belum tahu mungkin aturan-aturan atau peraturan Bupati nomor 194 tahun 2020 yang itu yang di poin 4 itu kan itu tadi yang dihapus loh Mas. Pada waktu itu mungkin belum dihapus, entah penghapusannya itu kapan ya. Jadi saya juga tidak tahu menahu Mas. Bener, seandainya saya tahu ya Bu Inggi tak protes. Loh, kenapa Bu ada peraturan ini kok saya tidak dilibatkan, karena saya juga harus ikut di dalam tim. Jadi itu memang mungkin ada kekeliruan di situ. Terima kasih. Saya usul Pak. Saya mau tanya kepada Bu Lurah, masalah bengkok tanah desa itu yang menyewakan siapa, pendapatannya tiap tahun berapa, terus untuk apa? Terima kasih. Oke. Niki wau kalau sampaikan rumiyin nggih dugi Pak Wandi, keranten niki wau sing dipertanyakan adalah dihapus. Niki mangke kersane sedaya niki wau juga pun paham masalah dihapuse. Masalah dihapus niku wau bukan dari pemerintahan Desa Balesari sing menghapus. Ngoten nggih. Niku sanes pemerintahan Desa Balesari sing menghapus tersebut, melainkan niki wau Desa Balesari berpedoman pada pasal 15 Perbup 25 tahun 2022. Dados masalah penghapusan tersebut rek jenengan badhe jenengan uber terus mriku nggih niki wau nggih niku urusane kabupaten Pak, bukan urusane kula kali panjenengan ten masyarakat sanes kados ngoten. Lah niki jenengan uber terus dihapus tenapa Bu Lurah kok dihapus? Kula nggih mboten semerap Pak. Keranten niki wau kula nggih mboten tumut rapate ten kabupaten, melainkan dihapus pasti ada pertimbangan tersendiri bagi Kabupaten Malang. Niku wau sesuai dengan pedoman pada pasal 15 Perbup niku peraturan Bupati nomor 25 tahun 2022. Tim penilaian sewa niki fokusnya ten mriku. Kabupaten Malang niki wau Malang Makmur sampun dihapus Pak Wandi. Dados dihapus niku wau sanes kula sanes Sekdes sanes BPD niki wau sing menghapus adalah kabupaten. Sesuai dengan pertimbangan niku wau sing wonten ten kabupaten. Niku tahapane saat menika niku perlu disampaikan juga. Karanten nopo jenengan sing biasa niku wau menyampaikan ten wilayah-wilayah niku wau nggih jenengan sampaikan, jenengan pahami rumin kenapa niki harus dihapus. Jawabannya nggih niku wau bahwa bukan desa yang menghapus, melainkan kabupaten sudah ada peraturan dihapus. Lan jenengan kupejar mawon dari hapus nggih mboten pirsa Pak dugi niku. Waktu pertemuan Bapak juga nggak menyampaikan itu, hanya menyampaikan dihapus. Ya, jadi kita itu tokoh-tokoh masyarakat yang kita kasih informasi, kita kumpulkan, tanda tanya, kok bisa ya? Makanya pertemuan ini kita sampaikan, penghapusannya itu kalau menurut Ibu tadi dari kabupaten, ya monggo,
Kita lanjutkan lagi terus proses masalah kas tanah desa tadi. Tadi kan pertanyaan saya yang pertama itu belum terjawab. Harga sewa tanah kas desa ini apakah ada perbedaan nilai berdasarkan penyewaan? Maksudnya gini Bu, biasanya kalau musyawarah itu di dalam musyawarah itu ada orang-orang yang berminat di lingkungan musyawarah. Terus saya minat, saya mau nyewa. Nah, terus perbedaannya itu satu ya perbandingannya. Terus yang lain orang luar yang tidak ikut di musyawarah, dia juga ahli menyewa. Saya juga berani. Nah, apakah ada nilai perbedaan antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain? Maksudnya itu kalau sudah ada wajar, apakah harus beda? Lek sing nyewa perangkate sakmene kasaran gitu Bu. Lek sing nyewa wong sakmene. Wis gampangane ngoten pun, gampang-gampangane wong Balesari ngomong nggih. Nggih. Terus sakniki kembali niki wau ten erane kula sampaikan awal wau. Kepala desa niku wau terbentuk dari tim ses. Niku wau tim ses kan sedaya kan wonten tim ses. Setelah niku kan mboten mungkin tim ses niku wau setiap wilayah dusun niku wau badhe pendet sedaya. Sing jelas kan tuh niku. Maka ten mriku kan dimusyawarahkan sinten-sinten sing niki wau setiap wilayah kita mempunyai 7 dusun. Berarti kita setiap mempunyai 7 dusun, kita membutuhkan tim tersebut niki wau dari dusun-dusun masing-masing. Sing niki wau sing diajukan sinten niki wau sinten mriku kan sesuai dengan kebutuhan tim. Tim sukses niki wau menjadikan kepala desa kan ingin membangun desa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Niku sing jelas harus disampaikan ten mriku. Terus saat niki kembali lagi dikala tim 11 niki wau terbentuk, kepala desa inti dari desa Balesari mboten pernah niki wau mengada-ada dari tim 11 tersebut. Tim 11 tersebut lek jenengan bertanya kembali ke kita di kepala desa niki wau menjadikan hal sing lucu Pak Malian. Dikarenakan apa? Dikarenakan Pak Fakih wau menyampaikan bahwa niki wau kepala desa jadi berarti ten mriku secara aturan Pak, secara aturan niku memang BPD bukanlah tim dari kepala desa, melainkan BPD adalah tim dari kepala desa sebelumnya. Itu jelas di situ mungkin itu ada, itu mungkin loh Pak ya. Saya nggak menuding tapi itu mungkin terjadi seperti itu. Yang dibuat oleh kepala desa di situ adalah tim dari LPMD. LPMD tersebut itu kan sesuai dengan real di dalam tim suksesnya tersebut. Dari LPMD ada, terus di situ juga pernah kita musyawarahkan sinten mawon sing dimasukkan. Dados lek pertanyaan saat menika niku jenengan kembalikan kepada kepala desa sing menata tim 11 niku wau kan ten mriki intine niku wau kan dari tim sukses keseluruhan. Terus tim sukses niki wau andai kata kepala desa dijadikan niki tim sukses empun menata dari tiap dusun. Terus di langkah tahun berikutnya niki wau upaya dari tim sukses niki wau harus dilanjutkan untuk tim-tim berikutnya. Lek jenengan selaku ketua di kala niku wau ketua ten mriku harusnya panjenengan mboten bertanya lagi, dikarenakan jenengan sing harus paham karena jenengan adalah ketua LPMD pas waktu niku sing menyikapi dari kegiatan sedesa Balesari niku wau dari tim sukses keseluruhan. Lah niku sing wajib dilaksanakan bagi kepala desa ten mriku Pak. Lan jenengan niki wau nangletaken lah rancange jenengan rumiyin niku sinten mawon. Bahkan ten mriku kegiatan setiap kegiatan kan kula mboten mengikuti panjenengan melaksanakan kegiatan. Berarti intinya waktu itu yang menyewakan atau yang harga sewa tanah kas desa ini apakah beda? Ada perbedaan antara tim yang ikut musyawarah dengan tidak, itu ada yang menentukan tim sukses atau tim 11-nya. Tim sukses niki wau setelah kepala desa dados tim sukses niki wau panjenengan piyambak niki wau sinten-sinten sing dimasukkan setiap wilayah dusun keseluruhan ini wau. Yang ditanyakan Pak Wandi itu untuk harga sewanya. Nggih Pak, sekedap nggih. Keranten niki wau kan Pak Wandi menanyakan tentang harga sewa.
Terus intinya kula kan melaksanakan. Lah niki Terus wau yang menyewakan dimunculkan. pada waktu niku sinten ngoten mawon Nggih. poinnya ngoten. Lah sing ngumpulkan siapa? Terus tiap tahunnya berapa? Terus untuk apa itu Bu maksudnya? ngeten Pak nggih. Keranten ngeten. Tenang. Sebenarnya simpel. Biar Mas Fahri yang mewakili. Kepala desa itu tidak tahu, jelas tidak tahu ya, waktu itu belum. Sudah jelas Ibu Kepala bilang saja itu yang menyewakan tim 11. Kalau tim khusus saya setelah pemilihan kepala desa tim khusus sudah dibubarkan. Ya, ya dibubarkan. Tim 11. Ya bilang aja begitu, kalau memang itu nanti kita tinggal konfirmasi kepada teman-teman tim 11 pelaksanaannya nanti gimana, terus sistemnya gimana nanti kita pecahkan. Nah tujuannya ini Bu ya, kemarin saya bertanya kepada Ibu sama Pak Budi hanya ingin meluruskan dan itu intinya hanya itu, bukan mengoreksi. Tadi saya sudah menyampaikan secara apa ya, secara keluargaan, intinya intern antara Ibu Nani bersama tokoh-tokoh yang dulu pernah Ibu sampaikan, tolong kalau saya jadi kalau ada hubungan itu sudah saya sampaikan, tapi tidak ada waktu untuk bertemu ya teman-teman ya. Terus langsung saya teman-teman nggak serantan dengan masukan-masukan terus di sini karena saya ini orang keluyuran, setiap hari ketemu dengan masyarakat, tanya terus ya, kapan aku nyebut direct, kapan nyebut terus, nah saya tidak. Jadi saya sama Pak Budi koordinasi, Pak Budi menyimpulkan ayo kita ketemu langsung ke desa. Tujuannya saya selaku LPMD dan Pak selaku BPD itu hanya ingin meluruskan, bukan ingin mengoreksi yang neko-neko enggak, tapi ingin penjelasan yang secara rinci, itu hanya itu aja. Pak Sekdes dijawab, kerincian tersebut diperbolehkan dari peraturan enggak? Nggih. Untuk sewanya aja Mas, untuk sewanya aja. Rincian sewanya per tahun nggih Pak Ruseno. Ya, Nah, 62 juta rupiah per tahun. itu semuanya. Nggih, mantun ngoten didamel napa? Sing pertama nih. Yang menyewakan dulu Pak, yang menyewakan. Nggih desa, karena itu aset desa. Penyewanya Ditetapkan dari kepala desa. Setiap tahunnya bisa berapa untuk apa? Nilai piro, wajar apa enggak? Kan itu. Sing total sapa, sing tuku sapa? nggih. Kira-kira wajar apa enggak sekarang? Ya. Ombone berang empar. Sing nyewa Pak Solikin, ono Pak Solikin. Yang menyewa Pak Solikin. Yang menyewakan Nggih desa, karena itu kan aset desa. berarti desa tadi tidak bentuk tim ya? Desa kan yang tadi kan Nggih. mengatakan ada tim. Ngeten lho, Pak. Tiang misalnya jual beli kan wonten pihak satu, wonten pihak dua. Terus ibu kepala desa ini kan kepala desa. Lah niku karena aset desa berarti pihak satu nih nggih kepala desa kan ngoten. Nah, ini bahasa desa. Ini yang menyewakan ibu kepala desa ya? Pemerintah desa. Pemerintah desa, Ini ya, Pak. Ini Pak Sekdes ya. Nggih. Kan aset desa di Balisari ini tahun 90-an itu pernah kepala desa enggak, saya sudah sampaikan kepada Pak Desa. Zamannya Bapak Saimin satu periode jadi kepala desa negara. Karena apa? Karena kepala desa yang dulu menyewakan tanpa ada batasannya. Bapak Saimin mediasi dengan pihak penyewanya itu enggak selesai. Pak Saimin akhirnya kan salah langkah. Itu waktu itu mengambil atau membagi tanduran di situ. Pak Saimin akhirnya dilaporkan. Jadi itu kan Pak Saimin gagal satu periode. Itu saya waktu itu jadi RT Pak. Nah itu. Nah kemudian waktu Tolong jangan anu wis poin-poin yang iya ini Pak, karena ini kan kalau nggak kita telusuri aset desa kita hilang. Ngapunten nggih, ngapunten nggih Pak. Karena kepala desa kemarin juga menyampaikan tidak tahu asetnya di mana. ya tahu, mesti tidak tahu berarti. Maksud saya kemarin ngeten Pak, niki wau aset desa sing sampun niki wau kategori sampun ngumpulkan desa, sing perjuangan dari kepala desa sebelumnya, berarti kan kita melanjutkan kegiatan tersebut. Sing perlu kita sampaikan bahwa sekarang ini ada temuan aset desa. Lek memang niki wau jenengan selaku ikut berjuang ten era rumiyin kan memang saat meniko
ada 5 hektar dari aset desa yang posisi saat menika niki wau dikuasai orang lain, Pak. Niki wau. Lah, niki wau kados nopo? Langkahnya selanjutnya ini kados nopo? Bahwa tanah tersebut intine belum masuk ke desa. Kan saya kula sampaikan masalah tidak mengetahui niku kados nopo sih mboten kok saged niku nggak diketahui. Sing kula pertanyakan niku pas waktu kula sampaikan mboten kula pertanyakan. Kula sampaikan niku. Dados saat menika di tahun niki barulah kita membuka arsip niki wau bahwa Desa Balesari mempunyai tanah nominal 5 hektar yang saat ini masih dikuasai orang lain. Lah niku lepas dari kegiatan sing niki wau sing sampun dikuasai kalih pemerintahan desa. Lek keperuntukan dari pemerintahan desa sing jelas niku kan sampun jelas. Kanggone napa mawon sampun dijelasaken. Lah niki wau Desa Balesari tasik nggadah 5 hektar malih. Lah niku haruskah niku wau ditarik ten desa setelah selaku panjenengan niki wau sedaya tokoh sing hadir, haruskah niku wau kita biarkan saja niku wau kan mengikuti dengan juga musyawarah panjenengan. Intinya kan juga saking mriku. Niku wonten Pak Wandi sing kula sampaikan tidak mengetahui. Kalau itu kita biarkan dulu, kan kita belum jelas. Yang jelas ini saja kita selesai. Jadi tadi kan masalah tim tadi yang satu, berarti penyebabnya sudah gini loh Bu ya. Kita ini mulai kemarin-kemarin itu sudah niatnya itu niat meluruskan, tidak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Tolong disampaikan dengan ketulusan apa adanya itu loh, masyarakat biar tahu, biar mengerti gitu loh, apa adanya. Jadi kalau masalah pengelolaan itu kan terserah dari pemerintahan desa yang mengelola, tapi aset kita ini jangan sampai nanti kembali terulang seperti tahun-tahun yang dulu. Berarti Begini tanah aja. kas desa 62 juta. Ya. Tahun pertama kedua memang untuk bangun kantor niki. Singen kan robose niki. Niku ditamel bangun niki. Mantun konten sing tahun ketiga dibagaiaken ten golongane kula, Pak Kasun, perangkat desa. Niku damel tambahan tunjangan Itu tahun 2021. tahun 2022. 2021 dan tahun 2020 dan 2021 untuk membangun Nggih. tanah desa. Terus yang tahun 2022 Dibagikan ten perangkat desa kados ya. nggih kula nggih rencang-rencang niku. Lajeng pertanyaannya Pak Rosman itu wau, berarti yang menyewakan siapa? Yang menyewakan adalah pemerintahan desa, Pak, melalui tahapan niki wau dari tim niki wau tim sampun clear, baru pemerintahan desa niki wau melaksanakan untuk penyewaan tersebut. Mboten saged tim niki wau ibaratnya mau menyewakan, Pak. Dados niku. Yang saya sampai sekarang masih bingung. Tim itu yang dimaksud Ibu itu siapa saja itu loh, sudah jelaskan ya. Saya akan jawab dulu. Ini menyikapi tadi pertanyaan yang kayaknya bulat-bulat. Yang ditanyakan ini aja. Yang sesuai dengan Ibu Kepala Desa tadi sudah membentuk tim ses. Tim ses itu tim ses yang untuk tanah PKD, Ibu bilang sudah koordinasi dengan Ketua BPD. Nah, yang kedua Ketua BPD Pak Fakih tadi bilang tidak dilibatkan. Dalam hal ini, apakah tanah PKD itu harus ada lelang? Kalau lelang siapa saja kemarin yang hadir? Harusnya kalau tim ses dari ketua BPD ataupun anggota dari perangkat desa ataupun ibu harusnya ada duduk bersama di situ melelang tanah tersebut. Nah, apa tidak melibatkan BPD atau anggotanya atau tokoh? Nah, tolong dijawab. Dalam pelelangan tanah tadi, Pak BPD ada di dalam situ apa enggak? Tolong dijawab. Nggih. Dados ngeten nggih. 2020 niki wau sing ten mriku tim 11 adalah 1 Balesari niki wau kula sebutkan rumiyin Pak Wandi. Terus monggo Pak Wandi rencange jenengan pas waktu rapat niku sinten mawon pasti jenengan pirsa. Niku sing jelas. Tim sing merasa jadi tim 11 tahun 2022. 2020 Pak. 2020 mboten 2022. Pak Sutaman monggo berdiri.
Marito. Ini dari satu Pak Marito, Pak Wakit, ini merupakan dari Desa Segelan, Pak Budi dan Nanasan, Pak Sutaman dari Jember, Pak Januri mungkin ya, Jember. Pak Januri nggak hadir, Jember Pak Januri, Balisari saya. Ini tahun 2020. Oke. Terus Ada- apa yang disampaikan Ibu Kepala Gendoko. Desa, panjenengan paham ya? Gendoko. Gendoko Pak sinten? Gendoko Mas Supani. Kali Pak Yanto, Kali Pak Yanto, yang Nanasan Mas Niko kali kali Bulog. Pak Budi. Itu Kak. Berapa orang Pak niku tim ses yang masuk di tim 11? Tim 11 kemarin itu hanya 9 orang ditambah sekdes. Efeknya Pak Toyo. Pak Toyo. Ya, terus Nggih. Berarti kan niku tim yang merancangkan niki wau kegiatan baik keseluruhan, baik Itu saya Bu nyela Bu. Itu termasuk tim menyewakan tanah kas desa atau tidak Mas? Atau hanya RKP Des saja? itu RKP Des. Itu saya. Kalau teman-teman nggak tahu. Nggak ada Pak, penetapan penyewaan. Penetapan penyewaan ada. Ada. Itu waktu Itu itu di- disepakati 5 juta. Waktu itu loh. Satu titik. Itu ada yang Satu dari titik tim disepakati 5 kecamatan juta. yaitu Pak Supadi. Ya. Pak Supadi sudah. Karena BPD pada waktu itu nggak terlibat Ya. Mas, maka nggak tahu menau. Terus Pak Wakil jenengan Tumut. Belum ada Tumut Pak. Pak Sutaman. Berarti sing Tumut Pak Budi kali Pak Marito. Wong loro tok. Tim 11. Pokoknya jumlahnya itu 11 orang Pak. Ya. 11 orang, Pak. Gini Pak ya. Namanya tim Tim 11. 11 waktu tim RKP dulu. Saya tahu ada uang 62 juta. Panjenengan semerak titik isinya sinten lelangi berbuli caranya. Nah, dulu itu kan gini. Dulu itu sudah disepakati dari tim kecamatan bahwa penyewaan itu dirancang oleh tim 11 yang dimotori oleh Pak Padi bahwa sepakat PAD itu dihargai 60 juta. Gitu Pak. 62 juta. Ya, Terus panjenengan dia ke lokasi ya di sini. sini Sini, waktu rapat itu itu. merancang atau melelang. Ya tidak merancang, tidak melelang, menentukan sewa itu Ini Pak. Pak, ini aturannya kan dilelang. Ya aturannya Pak, tapi Ya. kenyataan Kalau dilelang panjenengan itu mau pesertane sinten mawon melelangi nggih. Mantun-mantun napa itu sing tim lelangi sinten mawon, pesertane lelang mawon monggo tunjukaken kanca-kanca sedanten tanda tangane kados kula enten mboten Pak Wakil enten mboten Pak sinten Sutaman ada enten bahkan BPD pun harusnya terlibat itu nggak ada. Itu namun kesepakatan harga mawon Pak. Apakah itu benar kesepakatan itu? Pertanyaan saya. Monggo pertanyaan saya apakah benar itu? Namun kesepakatan. Mboten jawab mawon, bener apa mboten? Gila. terus Pak. Leres. Terus. Ya nurut Pak Marto leres, nurut Pak Budi Gila, Mas. leres. Monggo saya ini berceritakan. Berarti orang dua itu mengatakan tim 11 yang dengan harga 62 itu leres. Nggih. Sebenarnya waktu itu kali jenengan loh Pak. Mboten. Waktu kesepakatan. Saya tidak ikut. Lah niku. Nah, Jenengan kok ketuane teng mriki teng Ketuane, Pak. Itu ketua nopo? Dia teng tim niku Nah, wonten bentukane Pak, kali Pak Miko. ketua tim itu adalah Pak Sekdes. Ya cuma di dalamnya Pak Mandi itu ada Pak Mandi. Ada, tapi cuma waktu itu hanya menurunkan nominal 62 juta asalnya terkondi sampai ke bawah. itu dari Bapak Mandi Pak, PAD itu. Terus caranya gimana? Saya tanya kan itu tanya caranya gimana? Caranya dulu gimana? Prosesnya. Caranya itu global Pak, global semua keseluruhan PAD dinilai 62 juta. Nah itu Satu tahun. tahun. Itu sudah ditetapkan di APBD. Ya sudah ditetapkan. Sekarang pertanyaannya, ini nanti masih ada lanjutannya ya. Ini tahun 2022. Ya, sekarang itu Ngapunten Pak Wanti, menyelah nggih, ngapunten nggih. Seharusnya lek niki wau didamel ngeten iki ibaratnya niki wau namung memancing suatu permasalahan mawon. Keranten niki wau dikembalikan malih pas dikala niku kan tim 11 niku wau kan memang niku wau harus panjenengan pertanyakan pas waktu mau merencanakan dulu niku harus sampun adu argumen ten mriku Pak. Mboten setelah niki wau berapa tahun baru jenengan serang rencang-rencange. Niki sampun berganti orang lain Pak. Misalnya kula tanglet terus kelanjutannya. sing napa niku duweke nyewa bengkok niku kan 72 juta. Mantun ngoten. Tahun 2022 niku diparingaken perangkat.
Terus niku napa niku misale tanglet mawon niki tasik tanglet mawon. Maksudnya Pak Wandi niku didamel napa ngoten? Betul, ini gua kan tim yang termasuk saya ini terlibat. Nggih. Kan duwene swidak loro. Tahun itu Pak, saya 2000 kan sebenarnya kalau orang sewa atau orang jual apa saja itu harus tahu barangnya ada Penyewanya. Lagi niku kan sampun disewakne regane swidak loro juta. Nggih. Nggih. Tiba-tiba waktu rekap jam NHT itu ada anggaran AD 262 juta. Itu loh. Itu kalau memang benar, ya monggo dibenarkan. Tapi nanti selanjutnya ini terus begitu atau tidak, ini kan selanjutnya sampai tahun 2022 Sampai tahun 2022 ini kan masih 62 juta. Tahun 2025 ya. sampai tahun 2025 Ya. 62 juta. Sekarang kan pertanyaannya tadi nanti kan yang menunjukkan yang ini. Nggih, Kalau lah tahun nggih mulakan 2020. duit ini kan didom ten golongane kula. Maksudnya pripun pun ngoten lho. Nggih, terus ngeten. Lek niku wau mboten bener kan tadi awalnya gitu. Lah nggih, Diluruskan. sing ya. napa Lek tah iki wis ora anu bener, maaf. diteruskan sampai akhir. Maaf Mas, akhir. ini tadi saya sedikit itu per titik 5 juta ya Pak Marito? Pokoknya itu semuanya itu Tadi sampai menyampaikan per titik 5 juta. Jadi kalau 62 juta itu berarti ada Kalau ini 12 juta, 12 titik. yang lain. Apakah memang aset desa itu hanya itu? Nah, itu kan juga pertanyaan. Apakah memang hanya 12 titik itu? Terus kalau ada lebihnya itu kemana kan? Itu juga pertanyaan juga. Ya. Karena terus terang BPD di sini masalah aset tanah kas desa tidak tahu menahu karena tidak pengalaman, karena pengalaman yang dulu yaitu digarap sendiri oleh yang berhak kan begitu. Jadi saya juga mohon penjelasan juga mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Marito bahwa per titik 5 juta itu berarti hanya 12 titik. Apakah itu benar? Apakah lebih? Nah, monggo Pak Sekdes, kalau yang tahu apa bedah rawangnya itu kan Sekdes. Monggo Pak Sekdes. Luas keseluruhan Apakah 12 yang titik di itu? atas 10.000 meter ya. 10.000 meter. Sing keseluruhan anu ya. 10.000 meter disewakan terus Kalau 10.000 itu hanya 1 hektar itu. Kalau 10.000 hektar, kalau 10.000 hanya 1 hektar, nggak mungkin. 1 hektar ini. Enggak ono. Kurang tidak anu. 8. Pak Man, pripun Pak Man? Getenan. Nggih. Pripun Pak Man? Kesempatan. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati kepada Ibu Kades, juga Bapak IPT, Bapak Sekdes, lembaga desa, Bapak perintah desa, tokoh masyarakat, Bapak Soebu, seluruh warga desa Marisari. Kami atas nama Karyawan Mantri Barisari, Pak, saya akan menyampaikan untuk menjelaskan masalah yang dikatakan oleh Pak Sekdes titik lokasi tanah gigi yang ada di Marisari, juga ada yang di Ubaran, juga ada yang di Nanasan. Nah, ini setahu saya, ya mudah-mudahan coba saya sampaikan masalah titik lokasi. Saya menyampaikan yang ada di Dusun Ubalan ada 3 titik. Di barat jalan luas kurang lebih 3 hektar, di utara jalan kurang lebih 2,5 hektar. Pelan-pelan, Pak. Di selatan jalan kurang lebih 2,5 hektar. Pak Parman, ulangi pelan-pelan. Ya, lokasi yang ada di Ubalan jumlahnya ada 3 titik. Di jalan luasnya kurang lebih 3 hektar. Di utara jalan kurang lebih 2,5 hektar. Di selatan jalan kurang lebih 2,5 hektar.
Itu yang ada di Jualan. Ini yang ada di Malisari Pak ya. Ini saya sampaikan titik tanah Aris Utara kurang lebih luasnya 1500 meter, 1,5 hektar. Terus di Aris Timur sebelah Kanjaran Pak Gimo itu ada luas 13.000 kurang lebih meter. Terus di Aris Selatan ada luas 4.000 kurang lebih. Berikutnya Pak Gimo ada luas 5.000 meter persegi kurang lebih. Di Pak Tawi luas 5.000 meter kurang lebih. Di lokasi lapangan SDN kurang lebih 7.000 meter. Di Puskesmas kurang lebih ada luas 5.000. Itu yang ada di Malisari. Mungkin yang ada di Dusun Ranasan hanya satu titik, mungkin kurang lebih 2 hektar Pak. Kurang lebih 2 hektar. Berarti 2 hektar berarti 20.000 meter persegi di Nanasan. Itu 2 hektar sampai sungai. Ya, sampai ujung sungai. Total sungainya Pak. Ini sebelum ada penjawaban penjelasan dari Pak Sekdes atau Ibu Kades, perlu saya nyampaikan urusan saya pribadi. Saya pada tahun 2017 pernah nyewa gandarannya Pak Kaur pemerintah mulai tahun 2017 sampai tahun 2020. Berarti 4 tahun Pak ya. Tinggal 1 tahun 2020. Perkiraan bulan 6 itu sudah panen. Biasanya saya potong bulan 6 itu oleh Pemdes terus ditarik ke desa. Itu saya tidak mengelola dan sampai sekarang uang saya penyewa ya belum kembali. Itu ya satu Pak. Yang kedua, tahun 2020 saya pernah nyewa bentuk pangan pun Pak sebut kaur keuangan Kesra dengan Kesra kaur keuangan bendara desa. Waktu itu 2 tahun saya belum mengelola Pak. Tanah itu terus ditarik ke desa. Nah terus sampai sekarang ini anggaran saya belum kembali Pak. Dia menyewa tidak mengembalikan, Pemdes sendiri yuk diam saja. Ini tolong solusinya gimana? Saya ini sempat dirugikan. Kalau saya orang tidak sadar, kalau dengan pernah melihat di TV perbandingan menjadi apa? Loh, masalah Pak. Ini saya sadar kok. Saya masih kuat iman saya. Tapi tolong ya, saya tolong benarkan. Saya tidak mau. Sebenarnya saya ini hanya merugikan orang lain, tidak mau. Saya orang bodoh, tapi tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Saya tahu. Itu loh. Ya. Semuanya berapa hektar Pak? Semuanya berapa dari setengah. Keseluruhan kurang lebih 15,5 hektar. 15 hektar. Tanah aset desa. Terus tadi Pak Sarif tahunnya berapa tadi? 10.000. Ini kecurigaan kita ini kan itu khawatirnya aset kita hilang. Sedangkan pemerintah desa hanya 10 hektar. 10.000 niki. Nggih. Niki kula jawab rumiyin manten wonten lek masalah niku mangke pinten-pintene mangke wonten ten bidange Pak Sekdes nggih. Kula jawab rumiyin dugi Pak Parman niki wau kersane mboten mangke mboten nimbulaken gejolak malih panjenengan saged ibaratnya niku wau tenang nggih. 2019 masuk 2020 panjenengan niki wau pas waktu wonten gejolak penyewaan tersebut kan panjenengan kula undang ten desa baik panjenengan ataupun kula tunjuk mawon sing menyewakan ten Pak Parman niku wau Pak Sukisna kalih Pak
almarhum Pak Julasto kalian Pak Priyo. 3 orang tersebut yang menyewakan melebihi dari batas. Dados jabatan niki sampun telas, tapi beliau menyewakan kan kados ngoten. Lah 2000 pas waktu kula masuk Pak niku wau mengikuti dengan aturan niki wau mboten asal disewakan satu persatu. Tapi lek melaksanakan lelang dan lain-lain niku diperbolehkan untuk penyewaan tersebut monggo-monggo. Niki wau mboten membatasi sinten mawon, memang sing niku wau kategori saged menyewakan ten Desa Balesari. Niku mboten wonten batasan ten mriku. Dados pas dikala panjenengan ada keluhan kan niku kula sempat kula undangkan 2 kali panjenengan hadir ter ruangan kula kalian niko tasih emut nggih. Lah niku untuk melaksanakan Pak lek jenengan niki merasa dirugikan, orang-orang tersebut niki wau kersane bertanggung jawab kalian panjenengan. Mantur ngoten kan pun wonten niki wau ibaratnya komunikasi dan lain-lain. Terus memang niki wau beliau-beliau sing menyewakan niki wau sampun telas masa jabatane. Niku pun sampun mengundurkan diri sebelum kula menjabat niku sampun mengundurkan diri di erane Pak Ngadron. Dados lek sampun mengundurkan diri, mantur ngoten jenengan tasik menyewa kurang lebih 2 tahun, apakah niku diperbolehkan? Kan niku sampun kula sampaikan, lek jenengan merasa dirugikan, kula undang orang-orang tersebut mriki kersane bertanggung jawab. Di depan kula rumiyin, tiang-tiang niku kan bertanggung jawab, Pak Supri nggih bertanggung jawab untuk mengembalikan ten panjenengan kan, Pak Supri Segelan. Ternyata sekarang ada penjelasan. Nggih. Lah niku kan lepas ugi kontak pas waktu dikala kula kali panjenengan kali pihak sing bersangkutan sampun kula undangkan, harusnya lek mboten dilaksanakan, mboten dibalekaken artone panjenengan saged berkomunikasi malih mlebeten desa. Niku saged jenengan sampaikan, kersane niki wau wonten tahapane memang niki hutang ten panjenengan kan kados ngoten. Dados intine pemerintahan desa dikala niku mboten melanjutkan sing sewon sing 2 tahun sing disewakan ten panjenengan niku memang langsung dipotong sekalian niku. Masalahnya tiangnya mboten menjabat malih kan 3 orang tersebut sampun mboten menjabat kan kados ngoten. Lek sakniki ibaratnya badhe narik malih ten Pak Julasto nggih sampun almarhum. Dados kan mboten saged mungkin niku dibebankan lagi mboten saged. Tapi dikala niku sempat 2 kali kita bertemu dan mriki untuk mencarikan solusi tersebut. Dan itu sampun kita laksanakan Pak. Kan kados ngoten. Berarti bukan kesalahan kita di pemerintahan.